Ya mantap lur, sekarang kita lanjut bahas variabel dan tipe data. Tapi sebelum itu kita buat dulu project Dart-nya. Di sini gua harap kalian juga udah pada install Flutter dan environment pendukung lainnya ya. Jadi kita udah bisa pakai Dart-nya juga. Oke, gua buka VS Code-nya. Buat kalian yang pakai juga VS Code, kalian bisa buat project Dart dengan command palette. Kalian bisa buka pakai command Shift P, atau buat kalian yang pakai Windows kalian bisa pakai Ctrl Shift P. Di sini ketik aja Dart. Nah, di sini udah ada ya Dart new project, kalian pilih. Kemudian kalian pilih yang console application aja. Terus kalian tentuin di mana tempat buat nyimpen si project Dart-nya ini. Gua mau di sini aja. Terus kalian kasih nama, terserah kalian aja apa, tapi jangan pakai spasi lor. Kalau kalian pengen lebih dari 2 kata, pisah pakai underscore aja. Kayak gue misal di sini mau kasih nama latihan underscore Dart gini, enter. Nah, sekarang project Dart-nya udah berhasil dibuat. Kita lanjut bahas dulu struktur folder pada project Dart ini ya. Emang sih nggak terlalu penting buat kita belajar Flutter, tapi ya nggak apa-apa lah ya, sebentar aja. Nah, di sini ada folder bin. Folder bin ini adalah tempat nyimpen program utamanya. Nah, di sini juga udah dibuatin file dengan nama yang sama dengan nama project yang kita buat. Kemudian di dalamnya ada main function dengan nama main, yang mana ini adalah function yang akan dipanggil oleh si aplikasinya. Jadi function lain di luar function ini nggak akan dieksekusi kalau nggak dipanggil di function ini. Kemudian di sini ada folder lib. Ini adalah tempat buat kita nyimpen codingan kita. Di sini juga udah dicontohin, misalkan ini ada file latihan Dart juga. Isinya adalah sebuah function, yang mana function ini dipanggil di dalam function main ini ya. Jadi semua function di luar function main itu nggak akan dipanggil. Jadi harus dipanggil di sini. Kemudian di sini ada folder test. Ini adalah tempat buat kita bikin unit test. Nah, untuk struktur foldernya udah gitu aja. Kita lanjut bahas variabel ya. Nah, seperti biasa, variabel itu adalah suatu simbolis nama yang dapat diisi nilai, value, atau data gitulah ya. Atau orang-orang juga sering bilang kalau si variabel ini adalah tempat buat nyimpen data sementara. Nah, di dalam Dart, variabel itu wajib memiliki tipe data. Kalaupun kita nggak kasih tahu tipe datanya apa, secara default Dart itu ngasih tipe datanya dynamic. Jadi, nanti tipe datanya itu akan disesuaikan dengan value dari variabelnya apa nih. Misalkan kita kasih value-nya itu berupa string, ya tipe datanya akan menjadi string. Kalau kita kasih value-nya itu angka, nanti bakal dipilihin sama Dart itu tipe data integer atau global. Nah, kemudian aturan penulisan dari variabel ini sama kayak bahasa lainnya ya, nggak boleh diawali dengan angka, tapi boleh mengandung angka. Kemudian dalam pembuatan variabel ini biasanya menggunakan style camel case, di mana huruf pertamanya itu kecil, kemudian huruf pertama di kata keduanya itu besar. Jadi di dalam pembuatan variabel ini, untuk pemisah antar katanya itu nggak pakai underscore ya. Nah, untuk membuat variabel caranya kayak gini. Kita bisa pakai key var, kemudian nama variabelnya kayak gini, key var, nama variabel, kemudian nilai variabelnya. Nah, kalau kita pakai cara seperti ini, itu secara default Dart-nya ngasih tipe datanya dynamic, yang nanti akan disesuaikan sama si nilainya ini apa. Atau kita juga bisa pakai langsung tipe datanya. Kita kasih tahu tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya, terus value-nya apa gitu. Oke, gue contohin ya. Di sini gue nggak akan butuh ini, jadi bisa gue hapus. Yang ini juga gue hapus. Ini juga gue hapus aja lah. Nah, oke, di sini gue mau buat variabel kayak tadi, var, misalkan full name gini ya, sama dengan Rizal Nurul udah malah dihapus. Nah, kayak gini. Ini adalah tipenya itu dynamic, tapi sekarang saat kita sorot itu jadi string ya. Nah, kalau kita kasih di sininya misalkan 1, itu kan angka integer misalkan, jadi integer. Kalau kita kasih koma 2, ini berubah lagi jadi double. Nah, ini dynamic ya. Si tipe datanya itu disesuaikan sama isinya apa. Berubah lagi jadi Rizal Nurul udah kayak gini. Nah, atau kita juga bisa kasih tipe datanya itu apa. Misalkan integer gini, age sama dengan 26. Nah, saat kita kasih tahu tipe datanya apa, ini nggak bisa kita ganti jadi string. Misalkan kayak gini, nggak bisa. Ataupun pakai koma kayak gini, ini nggak bisa juga. Karena integer itu untuk bilangan bulat. Nanti kita bahas tentang integer ya. Terus di sini gue juga mau kasih tahu cara buat nampilin teks di konsol ya. Kita bisa pakai function yang namanya print. Misalkan gue mau print sini full name, gue print juga yang si age-nya kayak gini.
Terus gue coba run. Nah, muncul ya Rizal Nurul Huda, kemudian 26. Itu untuk pembuatan variabelnya. Kita lanjut bahas tipe data. Nah, di sini gue udah screenshot ya tipe data yang disupport sama Dart ini. Jadi di dalam Dart ini support untuk tipe data berupa angka. Di sini katanya ada integer sama double, tapi sebenarnya di sini ada satu lagi yaitu num ya. Gue tulis di sini. Kemudian ada string, booleans, list. List ini kalau di dalam bahasa lain itu disebut juga dengan array. Kemudian set, maps, runs, symbol, sama the value null ya. Nah, yang akan kita bahas adalah tipe data untuk angka, numbers gitu ya. Di sini tipe data num, integer, double. Kemudian ada string, booleans, untuk penulisannya itu disingkat jadi BOOL. Awas orang Sunda jangan mikir yang aneh-aneh. Kemudian ada list, ada maps. Nah, untuk list sama maps ini gue bahas di video terpisah ya. Kemudian ada juga the value null. Lanjut lur. Nah, setiap variabel itu memiliki default value-nya 0 ya, karena semua di dalam Dart itu adalah objek. Jadi meski variabel itu memiliki tipe data number, itu default value-nya tetap 0 ya, bukan 0 kalau kita nggak kasih value-nya berapa gitu. Nah, saat kita menggunakan fitur null safety, kita itu harus menginisialisasi kita itu harus memberikan value dari suatu variabel itu saat variabelnya dibuat atau dideklarasikan. Kalau nggak, ya bakal error gitu ya. Tapi kalau kita membuat lokal variabel atau variabel dalam satu scope gitu ya, kita itu nggak perlu menginisialisasi value-nya saat variabel itu dideklarasikan atau dibuat. Tapi sebelum kita menggunakan variabel itu, kita harus memberikan value-nya. Ini berkaitan dengan keyword dan lain-lain, kita akan bahas lebih lanjut nanti ya. Sekarang kita lanjut bahas dulu untuk tipe datanya. Pertama kita akan bahas tentang numbers atau angka ya. Untuk data berupa angka itu ada tipe data integer, double, dan num. Nah, si integer ini adalah tipe data untuk bilangan bulat. Jadi yang nggak ada koma-komanya itu pakainya tipe data integer. Baik itu minus maupun enggak ya. Jadi minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya itu pakainya integer. Nah, untuk bilangan desimal atau bilangan yang ada koma-komanya, angka yang ada koma-komanya, itu pakai tipe datanya double gitu lur. Nah, tapi si variabel dengan data integer ini nggak bisa langsung dimasukkan ke dalam variabel dengan tipe data double. Begitupun sebaliknya. Nah, kita itu harus memanggil function yang udah disediain sama Dart buat mengkonversi dari tipe data integer ke tipe data double. Nama functionnya adalah toDouble. Nah, untuk konversi dari double ke integer itu kita bisa pakai function toIn gitu ya, kayak gini. Nah, tapi kita juga bisa nih, kalau kita pengennya si variabel itu bisa dimasukin data berupa integer ataupun double secara bergantian gitu, bisa ganti-ganti lah intinya mah. Kita bisa pakai tipe datanya num. Nah, si num ini kayak dynamic tapi buat angka aja, nggak bisa dipakai data selain angka, gitulah intinya ya. Langsung kita praktekin aja lur. Misal di sini gua di bawahnya aja mau buat integer misalnya, namanya bilangan bulat ini aja ya, isinya 1, kemudian double bilangan desimal sama dengan 1 juga ya. Sekarang kita coba print bilangan bulat, kita print juga yang bilangan desimal. Bilangan bulat lagi. Sekarang gua run. Nah, untuk bilangan desimal ini meskipun di sini kita tulisnya 1, tapi Dart itu ngasih koma di belakangnya ya, koma 0 gitu. Kalau bilangannya nggak ada komanya kita tulisnya gitu ya. Nah, sekarang gua mau coba misalkan si bilangan desimal ini diisi dengan atau ditambah dengan bilangan bulat. Nggak akan bisa lur, ini error. Kita harus panggil function yang disediain sama Dart itu toDouble. Nah, sekarang bisa. Sekarang gua run. Nah, ini bisa ya jadi 2,0. Komanya itu pakai titik ya, nggak pakai koma. Jadi penulisannya ngikutin penulisan standar global gitu, standar dunia lah pokoknya gitulah ya. Jadi komanya pakai titik, misalkan titik 3. Oke, jadi 2,3 ya. Nah, gitu pun buat si bilangan bulat. Gue coba di sini hapus dulu. Sekarang gue mau tambah sama bilangan
desimal. Ini error ya. Kenapa? Karena selain dia ini nggak bisa langsung jadi double, meskipun di sini gue jadi two in gitu ya, ini masih tetap error. Karena ini errornya itu karena si bilangan desimal ini dipanggil sebelum dia dideklarasikan. Jadi sebenarnya dia nggak tahu nih apa itu bilangan desimal. Kita tarik ke bawah. Gue hapus lagi two in-nya. Ini nggak bisa ya, error. Kayak tadi, ini harus pakai two in. Kayak gini. Sekarang baru bisa. Nah, yang bilangan bulat ini, yang ini berarti ya 2 tuh. Yang ini, yang bawahnya itu bilangan desimal. Print yang ini. Nah, tapi kalau kita mau langsung gitu ya, nggak perlu pakai function, kita nggak pengen pakai function, manggil function gitulah, ribet misalkan. Kita pakai num. Misalkan di sini apa ya, number aja lah, biar nggak pusing. Nah, itu bisa misalkan 2, bisa. Gua print dulu di sini, print number, malah number, ini ya, ini muncul 2 ya. Kita juga bisa langsung di sini 3, itu bisa. Nah, di sini kita tambah sama si bilangan bulat, bisa. Tambahin juga sama si bilangan desimal, bisa gitu ya. Jadi bisa langsung tanpa manggil function apapun. Jadi si number ini sangat fleksibel gitulah. Nah, itu buat number. Sekarang kita lanjut string ya. Nah, untuk string itu biasa aja. String ini adalah tipe data buat nyimpen data berupa teks. Nah, untuk membuat data string kita itu bisa pakai kutip 1 ataupun kutip 2. Kayak gini, kutip 1 ataupun kutip 2 ya. Nah, ini bisa aja. Tapi katanya si Dart itu lebih nyaranin pakai kutip 1. Katanya sih gitu. Nah, itu untuk string. Kemudian kita juga bisa menggabungkan data string dengan string lain, atau istilahnya itu string interpolation dengan operator tambah. Nah, atau kalau data stringnya nggak berupa variabel, kita juga bisa langsung gabung pakai spasi aja. Katanya gitu. Kepencet. Kita coba ya. Misalkan di sini gua mau tulis var, name-nya mau gua pisah-pisahin. Jadi di sini misalkan first name sama dengan kutip 1 cuy, Rizal, Nurul, Huda. Kok first name gini? Rizal doang dong. Nah, kemudian var middle name gitu ya, sama dengan Nurul. Kemudian kok var sih? String gini, bisa gini ya, string last name, udah kayak gini. Ini juga mau gue ganti ya jadi string biar terbiasa sama si tipe data ya. Nah, kayak gini. Kemudian di sini untuk gabunginnya kita bisa pakai tanda plus ya. Misalkan first name tambah middle name tambah last name, kayak gini. Sekarang full name-nya udah di ini. Mana sih? Oh, yang ini ya. Ini gua hapus aja biar nggak pusing lah ya. Nah, kayak gini, Rizal Nurul Huda ya muncul. Tapi nggak ada spasinya. Kalau pengen ada spasinya ya udah tambah kayak gini. Tapi ini si Dartnya pinter nih, ada suges lain, nanti kita bahas. Sekarang kita balikin aja dulu. Nah, atau kalau tipe datanya itu kalau stringnya itu nggak berupa variabel, itu kita bisa langsung pakai spasi. Misalkan kayak gini, Rizal, spasi, Nurul, spasi, udah kayak gini bisa. Jadi kalau datanya tidak berupa variabel, itu nggak usah pakai tanda plus ya. Si Dartnya udah ngasih tahu nih. Kalau gue save, hilang. Ini sama aja nih. Gitu. Gue balikin lagi kayak gini. Lanjut. Nah, kita juga bisa menggabungkan variabel dalam tanda kutip nih dengan menggunakan karakter $, sebagai tanda bahwa kita itu akan manggil sebuah variabel. Contoh ya. Nah, misalkan di sini gue mau kayak tadi tambah kayak gini nih. Gue save ya. Set. Dartnya pintar, berubah jadi kayak gini. Jadi ini kutip. Di dalam kutip ini kita bisa panggil variabelnya nih pakai tanda $. Gua di sini tambah spasi. Gua run.
Nah udah ya, jadi Rizal Nurul Huda ini manggil variabel si first name. Di sini gue juga bisa tambahin misalkan berumur, kita panggil yang age, $age. Nah ini error ya, karena si age-nya ada di bawah sini. Kita tarik age-nya ke atas saja, tambah di sini tahun, kemudian run. Ini bisa ya, Rizal Nurul Huda berumur 26 tahun. Lanjut pembahasannya. Nah, gimana kalau di dalam teks kita itu ingin beneran ada karakter $, ya? Kita nggak lagi pengen manggil suatu variabel. Nah, kita itu bisa pakai backslash sebelum karakter $-nya. Gitu pun buat kutip. Contoh nih, nah yang first name ini gue pengen beneran ada $, ya. Tinggal pakai backslash nih di sini. Kita lihat nanti bakal jadi kayak gimana. Gitu pun buat kutip ya. Gue misalkan tulis di sini nggak suka deng. Jangan suka, bukan nggak suka sih, gini, rajin berdoa. Nah kalau berdoa kayak gini, ini bakal error karena si kutip ini Dart nganggapnya bahwa si kutip ini tuh jadi penutup dari kutip yang ini, jadi error. Kita tinggal pakai backslash. Gue coba run. Nah muncul ya si kata first name-nya sama karakter $-nya, bukan manggil si variable first name ini. Kemudian Rizal Nurul Huda berumur 26 tahun, rajin berdoa. Nah si kutipnya pun jadi ada kayak gini, bukan penutup kutip. Ini gua hapus, jadi gua pengen muncul kayak gini, Rizal Nurul Huda berumur 26 tahun, rajin berdoa gitu ya. Itu buat string lur sama string interpolation ya. Kita lanjut ke boolean. Nah si boolean ini biasa aja sih buat nyimpen data berupa true atau false. Penulisannya itu kayak gini. Kemudian nah ini si boolean ini biasanya digunakan untuk melihat suatu kondisi dan erat kaitannya dengan pengkondisian atau percabangan. Apa itu pengkondisian dan percabangan? Kita bahas nanti. Jadi kita contohin aja buat bikin variabel boolean. Di sini gua tulis misalkan bool, apa ya namanya, benar aja lah, benar sama dengan true misalkan. Gue coba print juga di sini, print benar. Gua run, udah muncul ya true. Kalau ini jadi false juga bisa, tinggal false aja. Jadi benarnya nanti di sini false. Lanjut kita bahas let variable. Nah di dalam Dart key let ini, let itu terlambat kalau bahasa Indonesianya. Jadi bukan latte kopi ya, KD. Nah, si key let ini digunakan dalam dua kondisi, lur. Yang pertama itu untuk mendeklarasikan global non-nullable variable. Anda ini istilah mana belum gue jelasin apa itu. Nanti gue jelasin ya. Yang pertama itu buat mendeklarasikan global non-nullable variable, di mana si value-nya itu, si value dari variabelnya itu akan diberikan setelah variabel itu dideklarasikan. Jadi pada saat dideklarasikan, kita nggak ngasih value-nya nih, dan variabelnya itu memiliki scope-nya global. Nah, key let ini digunakan ketika kita yakin mengisi value dari suatu variabel itu nanti gitu ya. Tetapi si Dart-nya nggak setuju nih, atau Dart-nya gagal paham bahwa kita itu bakal ngisi value-nya itu setelah si variabelnya dideklarasikan atau sebelum digunakan lah intinya gitu. Nah, contohnya kayak gini. Nah ini normal-normal aja nih kalau kayak gini saat dalam satu scope. Nah scope itu maksudnya satu blok pemrograman ya. Misalkan dalam satu blok function gitu ya, satu scope. Nah ini disebutnya satu scope karena dalam satu blok function. Nah kalau ini itu tidak dalam satu scope, si variabelnya itu tidak dalam satu scope. Nah kalau kayak gini nggak pakai key let itu dia gagal paham nih errornya si Dart-nya. Nah kalau kita pakai let kayak gini, jadi si scope kita praktekin aja. Ini gua hapus. Nah di sini string misalkan name, ini kita nggak langsung kasih value-nya. Nah tapi value-nya dikasih di sini name sama dengan Rizal gini ya. Kemudian kita print si name ini ya, name. Nah ini normal-normal aja nih, karena si variabelnya itu dibuat dalam satu scope. Gua bahas dulu scope deh ya, biar nggak pusing. Sekarang gua coba di sini buat function lain nih. Misalkan void get name, get name. Void programmer kok typo. Void get name. Nah di sini gua mau ambil si name ini, langsung aja print name. Nah ini nggak bisa nih, karena si string name ini itu untuk scope main aja nih, dia nggak bisa dipanggil di dalam scope lain. Jadi ini disebut local variable.
variabel yang ada hanya dalam satu scope. Nah, kalau ini kita buat global, nah ini jadi scope-nya global nih. Dia juga bisa manggil nih si getName ini. Tapi di sini permasalahannya muncul, yaitu si name ini jadi error. Si Dart-nya nganggap kalau kita itu mau bikin nullable, padahal kita bikin non-nullable. Apa itu lagi? Nullable, non-nullable, kita bahas nanti ya. Nah, biar ini nggak error, kita itu bisa kasih key let di sini. Let. Jadi ini artinya kita janji ini ke si Dart-nya ya. Kita janji bahwa kita akan kasih value-nya nanti. Yang ini getName ini nggak dipanggil di sini nih, jadi nggak akan berpengaruh gitu ya pada saat kita run. Nah, ini bisa nih, tuh muncul result. Nah, ini fungsi keyLet untuk yang pertama. Nah, lanjut lur, kita bahas untuk kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang kedua itu kita pakai si keyLet ini untuk melakukan lazy initializing variable. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini. Nah, variabel biasa itu inisialisasi value dari variabelnya itu dilakukan secara langsung saat variabel itu dideklarasikan atau dibuat. Jadi langsung dipasangin nih antara si nama variabel dengan si value-nya itu langsung dibuat nih pada saat itu juga. Nah, tapi si keyLet ini membuat inisialisasi dari variabelnya itu dilakukan pada saat variabel itu dipanggil, tidak pada saat variabel itu dibuat. Nah, ini berguna jika kita memberi value function gitu ya, berupa function yang berat untuk sebuah variabel, sehingga nih kalau si variabelnya itu nggak digunakan, nggak dipanggil, maka si function yang berat itu juga nggak pernah dijalankan. Contoh nih kayak gini, biar nggak pusing kita langsung praktekin aja ya. Nah, ini gua turunin ke bawah string name. Nah, si ini sekarang isinya itu gua mau panggil si getName ini, getName, tapi ini gua ganti jadi string ya. Kalian nggak usah peduliin dulu sama si functionnya. Gua cuman mau nunjukin kegunaan dari si keyLet ini untuk kondisi yang kedua. Ini gua di sini mau return gini aja, result Nurul udah. Nah, di sini gua mau print. Jadi pada saat si functionnya dipanggil nih, gua mau print juga, misalkan function dipanggil gini ya, sebagai tanda bahwa si functionnya dipanggil. Kemudian ini gua letnya mau gua hapus biar kelihatan dulu perbedaannya ya. Ini juga gua mau hapus. Nah, setelah si variable name ini dibuat, gua mau print buat nandain bahwa variabelnya variabel udah langsung aja deh dibuat gitu ya. Nah, kalau variabelnya udah dibuat, pasti dia print ini ya, karena si function print ini diletakkan setelah pembuatan variabelnya. Jadi si function print ini dipanggil setelah variabelnya berhasil dibuat. Terus kita print si name-nya ini. Kita jalanin nih. Nah, ini kayak gini. Jadi yang pertama dilakukan itu manggil functionnya, karena di sini si functionnya itu diinisialisasi bareng dengan pembuatan si variabelnya. Nah, setelah functionnya dipanggil, dimasukin value result Nurul Huda ini ke dalam name, dia manggil function print ini, variabel dibuat gitu ya. Tuh. Baru ngeprint nama atau isi dari variabel name ini. Nah, kalau kita kasih di sini let gini ya. Kita coba run. Nah, variabelnya dibuat dulu, ngejalanin dulu yang ini. Kok nggak ini dulu? Yaitu karena si variabel name-nya belum dipanggilnya saat ini nih, setelah si print variabel ini dibuat gitu ya, ngerti ya? Jadi kalau kita misalkan ini gua komen, kita nggak pernah panggil si variabel name-nya, gua run. Nah, si function ini nggak akan pernah dipanggil nih, cuman gini doang, yang ini si functionnya nggak dipanggil. Nah, ini bayangin kalau si function ini kompleks dan berat gitu ya. Nah, ini sangat berguna. Kalau kita ilangin keyLet-nya, nah si functionnya tetap dipanggil ya. Bayangin kalau si function ini berat. Sebenarnya si variabelnya ini nggak pernah dipakai, nggak pernah dipanggil, tapi si functionnya ini dikerjain. Nah, ini sangat membantu gitu ya si keyLet ini. Kita lanjut lur. Kita bahas final dan cons. Nah, apa itu final dan cons? Jadi gini lur, mungkin kita akan dihadapkan pada suatu kondisi di mana kita pengen si value dari variable itu nggak pernah bisa diubah. Nah, itu kita bisa pakai final dan cons. Tapi ada perbedaannya nih untuk final dan cons ini.
Untuk cons, value dari variabelnya itu benar-benar nggak bisa diubah setelah di-compile. Nah, tetapi untuk final itu masih bisa diubah, tapi nggak bisa diganti. Contohnya kayak di sini. Kelihatannya itu pada array ya. Sebenarnya bakal lebih kelihatan kalau kita udah masuk ke kelas dan objek, tapi sekarang pun pakai array yang mana belum kita bahas juga. Gua bisa tunjukin perbedaannya apa. Nah, contohnya itu kayak gini ya. Langsung gua praktekin aja ya. Ini gua hapus dulu. Ini juga gua hapus. Sekarang gini, di sini gua mau tulis misalkan final string name sama dengan result. Kemudian cons misalkan int age, gini aja lah ya, sama dengan 26 gini ya. Nah, gua print di sini name, terus print age. Ini normal ya. Nah, tapi keduanya ini nggak bisa gua ubah. Misalkan di sini gua ubah jadi bukan result, misal gini ya. Ini bakal error, nggak bisa nih. Yang cons juga sama, age. Bukan nggak bisa diubah, gua ralat ya. Andai gua ralat, nggak bisa diganti. 17, misalkan ini. Nggak bisa diganti nih. Tidak komen cuy. Tidak bisa diganti gini ya. Yang ini juga sama. Tidak bisa diganti. Gua komen lah semuanya biar nggak error. Nah, terus gimana nih perbedaannya apa nih gitu. Nah, sekarang gua mau kasih lihat dalam bentuk list ya. Misalkan di sini final, gua kasih list final misalkan ya. 1,2,3. Kemudian cons list cons isinya sama 1,2,3 ini ya. Nah, ini kalau diganti itu nggak bisa. Diganti itu gimana? Isinya dideklarasikan ulang. Misalkan list final dulu dong. List final sama dengan misalkan 2,3,4. Nah, ini nggak bisa. Yang cons juga list cons ini benar-benar udah nggak bisa diganti sama sekali, nggak bisa diubah sama sekali karena dia itu saat di-compile itu udah ditentuin isinya segitu gitu ya. 2,3,4 ini. Nah, ini juga sama. Ini sama ya, tidak bisa. Nah, gini. Ini juga tidak bisa diganti. Nah, tapi si list final ini dia objeknya nunjuk ke sini nih ya. Nah, tapi si 1, 2, 3-nya ini bisa diubah. Caranya gimana? Bukan mengganti objeknya, jadi kita nggak bisa deklarasi ulang nih dari si list finalnya. Kalau sama dengan itu kan kayak deklarasi ulang ya. Bukan deklarasi ulang sih. Intinya ya kayak gitulah, mengganti value-nya. Nah, kalau kita ubah dengan cara kayak gini, ini bisa. Misalkan ya, list final dengan indeks ke 0, kita ubah jadi 2, itu bisa. Sekarang gua print yang di sini list final. Yang E juga hapus aja deh. Nah, ini jadi 2,2,3 ya, karena di sini gua ubah. Kalau di sininya gua komen, nah ini 1, 2, 3. Nah, kayak gini. Jadi ini bisa. Ini bisa. Nah, kayak gini. Kalau yang cons itu nggak bisa. Ini kayak gini. Diubah jadi 2. Ini nggak kelihatan error, tapi ini nggak bisa. Masa nggak bisa, Bang? Nah, coba gua run ya. Error tuh katanya. Unsupported operation, nggak bisa. Karena setelah di-compile, saat ini di-compile ini nih, ini sama sekali nggak bisa diubah. Kalau yang cons, udah konstan aja segitu. Gitu lur. Ini gue komen lagi lah. Oke, itu aja lur ya buat video kali ini.
Nextnya kita akan bahas operator, dan kalau kalian ada kritik, saran, ataupun koreksi, tulis aja di komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini. Gua pamit, sampai jumpa di video berikutnya.